Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang berhasil melancarkan serangannya kepada Innocent Zero berkat bantuan dari Abel dan yang lainnya. Namun karena Innocent Zero tidak mau menerima kekalahannya begitu saja, pada akhirnya Innocent Zero pun berniat untuk menghancurkan seluruh dunia dengan kekuatan Lucifer Dewa Kegelapan, meskipun itu tetap tidak ada gunanya. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan Mas yang telah mendaratkan pukulannya tepat di wajah Innocent Zero hingga membuatnya terlempar jauh ke belakang dan menghancurkan salah satu menara gedung Eston. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang mengepalkan tinjunya setelah berhasil mengajar Innocent Zero. Namun meskipun serangan Mas tadi memang telah membuat Innocent Zero jadi semakin terluka parah, sampai saat ini Innocent Zero masih saja tidak mau menerima kekalahannya dan terus mencoba melawan Mas walau dalam kondisi seburuk apapun. Jadi setelah dirinya mensummon kekuatan Kronos God of Time, dimana itu adalah sihir yang pernah mengalahkan kepala sekolah dan juga Meliadol. Di saat itu juga, Innocent Zero pun langsung saja mengendalikan semua waktu yang ada di sana untuk membawa Mas kembali ke pertarungan saat Innocent Zero belum berubah ke wujud sempurnanya. Mas mengatakan situasi ini rasanya familiar sekali. Dia seperti merasa kembali ke masa lalu atau semacamnya. Tapi meskipun Innocent Zero sudah merasa sangat yakin kalau dia tidak bisa dikalahkan karena memiliki kekuatan untuk membalikkan waktu, secara mengejutkan, tiba-tiba saja waktu pun sudah kembali lagi ke masa sekarang dengan sendirinya, dan Mas juga langsung menendang wajah Innocent Zero. Innocent Zero bertanya-tanya sebenarnya apa yang baru saja terjadi. Bahkan meskipun Innocent Zero sekali lagi membalikkan waktu dan berniat akan melawan Mas dengan wujud sempurnanya, di sini Mas tetap saja masih bisa kembali lagi ke masa sekarang dan langsung membanting tubuh Innocent Zero hingga menghancurkan permukaan tanah yang ada di sana. Innocent Zero yang saat itu masih tidak percaya kalau sihir waktunya bisa dipatahkan dengan mudah oleh Mas. Kali ini dia pun akan mencoba membalikkan waktu sekali lagi dengan mengerahkan semua anaknya untuk menyerang Mas. Namun walaupun sihir Innocent Zero itu memang berhasil membawa Mas kembali ke masa lalu untuk sesaat, pada kenyataannya perlawanan Innocent Zero itu hanya tetap percuma saja, karena Mas juga bisa mengalahkan semuanya dengan mudah dan mencekik leher Innocent Zero. Mas kemudian sekali lagi menghajar Innocent Zero dengan memukul wajahnya dan menendang wajahnya. Hingga sampailah ketika Mas berhasil membuat Innocent Zero berlutut di hadapannya dalam keadaan yang sudah tidak berdaya lagi. Di dalam benaknya Innocent Zero pun kemudian berkata, "Ini mustahil, selalu dan setiap kali aku mencoba, dia selalu saja berdiri di depanku. Keabadian tidak ada gunanya kalau hanya jadi perulangan dihajar olehnya. Dasar monster, pada akhirnya jalur waktu tempatku saat ini adalah yang terbaik yang akan bisa kulakukan. Aku jadi ingat hari-hari yang telah berlalu. Saat itu aku masih anak-anak dan masih belum tahu apa yang bisa dilakukan oleh sihir. Dalam keacuhanku, aku hanya akan." Namun sesaat sebelum Innocent Zero sempat menyelesaikan kata-katanya, Mas yang saat itu tidak ingin membiarkan Innocent Zero menyelesaikan flashbacknya seperti antagonis yang lain. Di sini dia pun langsung saja mengangkat tubuh Innocent Zero dengan mencengkram kepalanya, sembari mengatakan tidak ada simpati bagimu. Bahkan karena Mas ini sama sekali tidak mau memberi ampun kepada Innocent Zero. Dengan menggunakan sihir otot penuh Galaxy Crash-nya, Mas pun langsung saja memberikan serangan penutupnya kepada Innocent Zero dengan bantingan brutal andalannya. Di sini kita pun dapat melihat Innocent Zero yang sudah tidak bisa bangkit lagi setelah mendapat bantingan brutal dari Mas barusan. Innocent Zero bertanya-tanya bagaimana dia bisa dikalahkan dengan anak tanpa sihir. Namun tepat di saat semua orang sudah merasa lega karena Mas berhasil mengalahkan Innocent Zero, sialnya di sini, ternyata sihir bola kegelapan kolosalnya dijatuhkan oleh Innocent Zero sebelumnya masih terus bergerak untuk menghancurkan dunia. Padahal Innocent Zero sudah dikalahkan oleh Mas. Innocent Zero mengatakan sihir itu adalah sihir yang spesial. Dia masih akan tetap ada walaupun aku sudah kalah. Kegelapan itu akan terus membesar hingga menelan segalanya. Dan kegelapan di mantraku akan menelan semua yang disentuhnya, hingga membuat kekuatan fisikmu tidak berguna. Sekarang katakan Mas Bandit, bisakah kau menahannya? Ataukah kau akan mengorbankan dirimu demi umat manusia? Berikan jawabanmu." Mendengar hal itu sontak telah membuat para warga yang tadinya sudah merasa senang karena Innocent Zero telah dikalahkan, seketika langsung jadi merasa panik kembali karena mereka pikir bola kegelapan itu tidak bisa dihentikan. Dan inilah hari kiamat untuk dunia. Namun berhubung menurut Mas sepertinya mereka memang harus membuat happy ending mereka sendiri, dan dia masih belum kehabisan akalnya untuk menghentikan bola kegelapan kolosal itu. Di saat itu juga,
Dengan cepat Mas pun langsung saja meninggalkan Inoue Sanjiro dan nyebur ke laut untuk mendorong daratan benua menjauhi area jatuhnya bola kegelapan itu hanya dengan mengepakkan kakinya saja. Hingga setelah Mas berhasil menggeser benua itu sebelum mantra Inoue Sanjiro jatuh ke lautan. Meskipun semua orang berpikir usaha Mas itu tetap akan percuma saja karena sekarang ada ombak tsunami yang akan menghantam semuanya. Mas yang saat itu bisa bergerak melebihi kecepatan suara. Dengan cepat dia pun segera kembali ke tempat Inoue Sanjiro untuk meminjam tongkat sihirnya dan langsung pergi ke pinggir laut lagi untuk menghentikan ombak tsunami itu dengan cara memukulkan tongkat sihirnya hingga menciptakan angin yang mampu membuat ombak itu berbalik arah. Melihat kejadian itu sontak telah membuat ekspresi wajah Inoue Sanjiro langsung berubah jadi sangat konyol sekali karena dia tidak pernah melihat orang memakai tongkat sihir seperti itu. Hingga tidak berselang lama setelah Mas berhasil menghentikan mantra Ten Inoue Sanjiro dan cuaca di sana juga cerah kembali berhiaskan pelangi yang indah. Pada akhirnya, kini Mas pun benar-benar berhasil memenangkan pertarungannya dari Inoue Sanjiro hingga membuat semua orang jadi sangat bahagia. Sementara ketika Mas mendengar Inoue Sanjiro, ia mengatakan, "Kau membuatku tercengang karena menganggap dengan semua pengorbanan ini sebagai kemenangan." Sontak Mas pun baru sadar kalau apa yang dikatakan oleh Inoue Sanjiro itu ada benarnya juga. Namun ketika Inoue Sanjiro ditanya oleh Mas apakah dia bisa membalikan semua kehancuran ini jadi seperti semula lagi, di sini Inoue Sanjiro pun malah menjawabnya dengan balik bertanya kepada Mas, "Aku sudah melampaui semua batas yang ada. Apa gunanya satu perbuatan baik sekarang dan kenapa harus aku?" Bahkan meskipun sesaat Mas memang sempat kehabisan kata-katanya untuk menjawab pertanyaan itu, tapi setelah Mas mencoba memikirkannya kembali, Mas pun kemudian berkata, "Itu memang tidak akan menghilangkan apa yang kau lakukan ataupun membuatnya jadi sedikit lebih baik. Tapi jika di 5 menit terakhirmu kau menyadari bahwa yang kau lakukan itu salah, bukankah membenarkan hal yang salah itu adalah langkah ke depan yang besar?" Mendengar hal itu sontak Inoue Sanjiro pun juga jadi tersadar bahwa apa yang dikatakan oleh anaknya itu memang benar adanya. Bahkan meskipun menurutnya Mas ini begitu naif karena permintaannya itu telah membuat pencariannya akan kekuatan dan keabadian sekarang jadi terlihat konyol. Pada akhirnya Inoue Sanjiro pun mau juga menuruti permintaan Mas dan langsung membalikkan semuanya jadi seperti sedia kala dengan menggunakan sihir Tainted Return Force. Di sini kita pun dapat melihat ada order dominan dan termasuk semua orang yang telah mati sebelumnya akhirnya sudah pulih dan hidup kembali berkat sihir waktu Inoue Sanjiro. Inoue Sanjiro mengatakan tidak seperti treatnya yang lain. Sihirnya kali ini bisa membalikkan waktu tanpa merubah aliran waktu itu sendiri. Mulai dari sini tampaknya Inoue Sanjiro benar-benar sudah menyadari kesalahannya. Bahkan setelah dirinya juga membalikkan jantung yang telah direbut kepada Mas kembali. Walau dengan alasan ini hanya karena dia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi. Di sini Mas pun tetap bisa melihat bahwa Inoue Sanjiro sungguh sudah menyadari kesalahannya. Jadi sembari Mas yang membantu Inoue Sanjiro untuk bangun, Mas pun kemudian berkata, "Bagus. Selanjutnya kau harus menebus atas semua perbuatanmu. Aku tidak bisa memakai sihir, tapi sepertinya itu tidak apa-apa bagiku. Kuharap selanjutnya kau bisa memakai sihirmu untuk hal baik. Dan jika kau ingin hidup panjang, aku sarankan olahraga, jaga keseimbangan PFC, dan makan makanan bergizi yang seimbang." Setelah mengatakan itu, Mas pun langsung pergi meninggalkan Inoue Sanjiro untuk menemui teman-temannya dan melakukan tarian kemenangan. Sementara ketika Inoue Sanjiro masih memandangi Mas yang merayakan kemenangannya bersama Vin dan Lemon, dari arah belakangnya kepala sekolah dan Mirador yang merupakan teman lamanya juga mendekati Inoue Sanjiro karena mereka juga sudah memaafkannya. Vin kemudian berkata, "Oh Mas, jika bukan berkat dirimu, mungkin kami semua sudah." Lalu Mas pun menjawab, "Bukan, aku memang punya otot tapi aku tidak akan bisa menang kalau sendirian. Ini adalah berkat semuanya." Mendengar hal itu semuanya pun langsung tersenyum seakan juga setuju dengan ucapan Mas barusan. Namun ketika Mas mendengar Dotnya mengatakan bahwa dialah yang berperan lebih besar dari Mas, seketika Mas pun langsung menatap Dot dengan sinis dan memalingkan wajahnya dari Dot. Dengan perjuangan yang begitu panjang kini semuanya telah berakhir dengan baik. Inoue Sanjiro dan anak-anaknya telah ditahan dan kedamaian kembali ke dunia. Lalu setelah melewati beberapa bulan kemudian pasca kemenangan Mas dari Inoue Sanjiro, di suatu tempat yang merupakan aula pelantikan Psioner Suci, di sini kita pun dapat melihat ada semua warga yang berkumpul untuk menyaksikan acara pelantikan Psioner Suci yang baru. Sampai di sini tidak ada lagi yang bisa bilang kalau para peserta ujian tahun ini telah melalui ujian yang layak setelah melihat apa yang terjadi. Tapi semua orang di sini sangat tahu siapa yang berperan paling banyak untuk masyarakat tahun ini. Masyarakat yang tidak memberi hak pada selain pengguna sihir, mungkin mereka akan memilih yang paling tidak kontroversial. Yang mana setelah sang MC memulai upacara pelantikan Psioner Suci tahun ini,
Sang wakil direktur Biro Keamanan Syria didampingi para pisioner kemudian mulai menyampaikan kata-kata pembukanya di hadapan semua orang. Dia berkata, "Untuk pemilihan pisioner suci tahun ini kami mengamati hasil ujian dan aktivitas ekstrakurikuler untuk evaluasi lengkap. Jadi kami menemukan tidak ada yang benar-benar memenuhi kualifikasi untuk menjadi pisioner tahun ini. Akan tetapi, ada satu individu yang berjuang melebihi batas demi menyelamatkan dunia. Karena itu kami pihak kementerian telah mengambil keputusan untuk mengubah tradisi. Jadi walau ini adalah hal yang sangat tidak ortodoks, untuk pertama kalinya dalam sejarah kami telah memilih penerima cahaya suci dewa untuk dia yang tidak memiliki sihir. Mas Bandar, majulah." Namun siapa sangka, tepat di saat semuanya sudah sangat menantikan kehadiran Mas untuk dilantik menjadi sang pisioner suci pertama yang tidak bisa memakai sihir, tiba-tiba saja Neri pun muncul di sana untuk menyampaikan pesan dari Mas bahwa dia tidak bisa hadir hari ini tapi dia menitipkan sebuah surat. Dan isi suratnya adalah, "Halo semuanya, aku ingin bilang bahwa aku merasa terhormat, tapi kurasa aku mungkin akan melewatkan soal pisioner suci ini. Aku tak pernah bisa memakai sihir. Aku melakukan yang kulakukan karena bahkan mereka yang tanpa sihir harusnya bisa hidup dalam damai. Hanya dengan mendapat pengakuan dari semua orang aku sudah mencapai tujuanku. Ya jujur saja, aku rasa semua orang berhak mendapatkan itu. Mereka yang tanpa sihir, sang Sisko dan sang pengecut, sang Anang tak populer dan sang penghayal, mereka yang pernah melakukan hal buruk, dia yang tergila-gila dengan aturan dan sang narsistik, mereka yang hanya ingin cinta orang tuanya atau dia yang terlalu mementingkan kekuatan, sang pengkhianat dan sang telanjang dada. Jika kita semua bisa hidup dalam damai, tentunya itu pasti akan sangat indah. Aku serahkan sisanya pada Lens karena dia pasti bisa mengatasinya." Oke, jadi itu saja suratnya berakhir di sini. Mendengar hal itu sontak telah membuat semua orang yang mendengarnya jadi bertanya-tanya, apakah Mas sungguh serius dengan keputusannya itu? Namun ketika kepala sekolah memberikan tepuk tangannya untuk Mas, di lain sisi para pisioner dan yang lainnya juga ikut memberikan pujian mereka kepada Mas, karena itu adalah keputusan yang sangat bijaksana. Sementara di waktu yang sama di rumah Mas saat ini, di sini kita pun juga dapat melihat ada ayah Mas yang bernama Regro Bandit yang sedang menuangkan teh untuk dirinya sendiri sembari berkata, "Aku adalah kakek tampan dan elegan berusia 75 tahun. Rutinitas pagiku dimulai dengan secangkir teh. Oh, aku sungguh kangen sekali dengan ini." Dan ternyata, yang Regro rindukan itu tidak lain adalah tingkah Mas yang selalu pulang ke rumahnya dengan melepaskan pintunya. Tidak lama kemudian Vin dan yang lainnya datang berkunjung ke rumah Mas karena Mas begitu semangat ingin berbagi resep barunya setelah dia memutuskan untuk mengikuti mimpinya sebagai pembuat kue. Lemon dan Dot juga datang ke sana. Tapi ketika mereka melihat Lennya datang bersama adiknya, kocaknya di sini, semuanya malah menganggap kalau Len ini adalah seorang penculik yang sampai senekat itu mendalami karakternya sebagai pedofil tampan. Len menjelaskan gadis ini adalah adik aslinya yang bernama Anna. Kekuatan sininya kembali setelah mereka melawan Epidem. Jadi Lens pun merasa berutang pada semuanya. Sesaat kemudian kepala sekolahnya ditemani dengan Rio dan Ren juga datang ke sana untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Mas secara langsung karena sudah menyelamatkan dunia. Bahkan baik Kaldo maupun Orta sekalipun juga merasa kagum dengan tindakan heroik Mas. Sementara berhubung membuat Mas menjadi visioner itu sebenarnya adalah ide dari Om Berat dan mereka punya perjanjian tentang Ward dan yang lainnya. Di sini Om Berat pun sengaja datang ke sana untuk menagih janji itu kepada Mas. Tapi sebelum Om Berat sempat mengungkapkan tujuannya tersebut, sialnya di sini, Mas pun malah langsung menyodorkan kue krim buatannya kepada Om Berat terlebih dulu, sembari mengulang-ulang perkataannya bahwa dia berencana untuk membuka toko kue yang menyajikan krepes krim puff dengan resep original yang sangat lezat. Om Berat bertanya kepada Mas kenapa Mas terus mengulangi perkataan yang sama kepadanya. Tapi setelah Om Berat menyadari maksud dari tindakan Mas tersebut, ternyata Mas ini sengaja melakukan hal itu karena dia ingin Om Berat melupakan perjanjiannya dengan ditukar kue manis saja. Jadi begitulah, Mas Bandit dipilih menjadi visioner suci tanpa sihir pertama di dunia sihir, dan dia meningkatkan hidup semua orang tanpa sihir. Pada waktunya kebencian dan diskriminasi pada orang tanpa sihir akan hilang seluruhnya. Mas dan teman-temannya selamat di rintangan dan petualangan selanjutnya, dan hidup bahagia dalam damai. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Mas episode terakhir ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti Mimin sampai di sini. Mimin harap teman-teman juga mau mengikuti cerita dari anime lainnya yang akan Mimin bahas selanjutnya. Jadi tetap nantikan hanya di channel Onobe.